Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dikhianati istri, diganti model cantik, bagian ke-11. Anak siapa ini, Beb? Gumus banget. Imutnya. Semua teman Karina mencubiti pipi Suci sampai merah. Karina kemudian mengangkat bobot tubuh gadis kecil itu dan diberdirikan di kursi, lalu memperkenalkannya kepada mereka. Ini anak gue, namanya Suci Bella. Tapi, gue lebih suka manggil dia Bella Karina. Dia penerus gue, dia harus menjadi model yang lebih terkenal daripada gue ataupun Rania Milna anaknya Tony Cincau. Karina menatap lekat wajah sang anak dengan penuh harap. Hai Bella, sapa mereka sambil kembali mencubiti pipi gadis kecil itu. Suci alias Bella lalu dibawa oleh Susanti ke ruang khusus perawatan kecantikan anak. Setelah sang anak masuk ke ruangan tersebut, Karina pun diserbu oleh pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya itu. Rin, kok enggak jadi nikah sama Haris, sih? Iya, ada apa, Rin? Kenapa jadinya nikah sama cowok itu? Kok, lu mau sih nikah sama tuh cowok? Kayak enggak ada cowok lain aja. Semua pertanyaan itu dijawab oleh Karina dengan satu kata. Takdir. Susanti spontan tertawa dan menjawab pertanyaan mereka. Si Haris membatalkan pernikahan sehari sebelum hari pernikahan digelar, dengan alasan yang tidak masuk akal, Nek. Kurang asem kan tuh si Desi? Masa setelah proses yang panjang ini Ono dibatalkan begitu saja? Aik greget pengen cabut bulu hidungnya, Cin. Apa, pekik semua teman Karina. Kurang ajar tuh si Haris. Bener-bener sialan, kita harus kasih dia pelajaran. Heh, Jenong. Si Dese sampai sekarang tidak ada kabar di mana keberadaannya. Dia menghilang bagaikan ditelan kuda Nil. Keluarga Dese juga pada ngumpet karena malu sama keluarga Karina. Susanti berbicara dengan bibir yang dimonyong-monyongin. Gimana kita mau kasih Dese pelajaran? Disantet? Terus, itu cowok yang nikah sama lu, pilihan emak lu, ya Rin, tanya salah satu dari mereka. Karina menghela napas panjang. Iya, gue yakin emak gue punya alasan kuat kenapa milih dia buat nikah sama gue. Ya udahlah, Rin, kalau cowok itu emang lebih baik daripada si Haris, kita akan selalu dukung lu. Iya Rin, lagian laki lu mukanya lumayan. Cuma item dan agak tekil doang, plus badannya kurus banget. Kalau dirubah penampilannya sedikit, pasti ganteng kok. Betul tuh, Rin, laki lu perlu dipermak. Setuju, rubah penampilannya, terus suruh makan yang banyak atau makan aja tuh si Susanti, biar badan laki lu agak gemuk kan. Susanti spontan memukul kepala teman Karina, karena berbicara seperti itu dengan menggunakan sisir yang ia pegang dari tadi. Heh, emang Aik itu goreng tempe, bisa dimakan? Aik gigit juga tuh hidung yuk. Sembarangan aja kalau ngomse. Makhluk itu mencebik kesal. Tahu lu, jangan gitu dong. Ingat, Susanti itu penata rias andalan kita. Tapi gue yakin, badan dia mengandung lemak jenuh. Kalau dimakan, pasti bisa bikin cepat gemuk, jelas teman Karina yang lain dan langsung kepalanya dipukul juga pakai sisir. Yu sama aja ya, bikin Aik kesel. Susanti kembali mencebik. Kemudian, ia menghampiri Karina. Cin, Yu tenang aja, Aik akan bantu merubah penampilan tuh lekong supaya jadi kinclong. Kita juga pasti bantuin elurin. Karina memegang tangan mereka dengan mata yang berkaca-kaca. Makasih ya, Beb, karena selalu dukung dan selalu ada buat gue. Pokoknya lup-lup deh, buat kalian. Mereka semua pun saling berpelukan, lalu selfie bareng dengan mengikuti gaya si Susanti, yaitu memonyongkan bibir seperti bekicot. Cin, gimandang besok malam, udah siap? Kan, ikut Fashion Week. Karina spontan menepuk jidatnya sendiri. Ya ampun. Kok, gue bisa lupa? Elukan baru merit, Rin, masa mau kerja? Libur aja dulu, tahun depan kan masih bisa ikut, tutur sang teman. Kelamaan tahun depan cuy. Karina memang sangat mencintai profesinya. Dalam keadaan apapun, ia pasti tetap kerja. Semakin siang, salon milik Susanti semakin ramai. Mereka semua pun melanjutkan perbincangan di ruang spa.
Setelah itu, mereka berendam di air susu. Karina merubah gaya rambut yang tadinya lurus, sekarang menjadi diblow dan ujungnya menjadi sedikit curly. Rambut sang anak yang mulai panjang pun dirubah menjadi seperti rambut wanita itu. Hampir seharian Karina dan anaknya menghabiskan waktu di salon, sedangkan Ridwan hanya mengotak-atik tanaman hias di rumah sang mertua. Ada berbagai bentuk dan jenis tanaman hias yang berjejer rapi di pot depan rumah. Ada juga yang terbuat dari paralon hasil kreasi pria itu. Pemandangan rumah Bu Mila menjadi sangat menyejukkan karena adanya tanaman-tanaman tersebut. Apalagi di pagi hari, tanaman itu terlihat segar karena terkena siraman air. Warna-warni bunga dari tanaman itu membuat lebah tergoda untuk menghisap saripatinya. Ridwan, kamu lagi ngapain? Sekarang kamu kan bukan tukang kebun lagi di sini. Bu Mila menghampiri sang menantu sembari mendorong kursi roda suaminya. Iya, Bu, tapi saya suka mengurus tanaman hias seperti ini. Sang menantu berdiri, lalu menunduk. Aku punya ide, Mam. Kevin tiba-tiba muncul. Gimana kalau dia buka toko tanaman hias? Kevin, kamu nggak ke restoran? Bu Mila mengerutkan dahi. Baru pulang dari restoran, Mam, di sana ada yang menghandle kok, tenang aja. Kevin menyengir. Gimana ideku tadi, setuju, gak? Bu Mila langsung melirik ke arah Ridwan. Mama sih, setuju-setuju saja. Tadinya Mama mau dia pegang satu restoran cabang, tapi itu tergantung Ridwan mau buka usaha apa? Maaf, saya tidak mau merepotkan. Lebih baik, saya mencari kerja di tempat lain saja. Ridwan berbicara sambil tetap membungkuk. Merepotkan? Bu Mila menggeleng. Kamu itu kan suaminya Karina. Semua restoran yang saya bangun bersama suami itu untuk anak-anak kami. Kalau bukan kalian yang meneruskan, lalu siapa lagi? Kamu sama sekali tidak merepotkan. Saya cuma ngasih ide saja. Soalnya saya lihat kamu pintar mengurus tanaman hias seperti itu, sambung Kevin sambil menunjuk semua tanaman yang ada di hadapannya. Ya sudah, lebih baik kamu bicarakan dulu sama Karina. Yah, gimana baiknya, saran Bu Mila. Ia kemudian pergi ke kamar karena sudah waktunya sang suami meminum obat. Ridwan juga pergi ke kamar setelah sebelumnya mencuci tangan terlebih dahulu. Ia menghela napas seraya duduk di kamar yang didominasi oleh warna pink. Foto sang istri dengan berbagai pose seksi memenuhi dinding ruangan itu. Ayah, panggil Suci seraya membuka pintu kamar, lalu masuk dengan diikuti ibu barunya. Ia bertolak pinggang di hadapan sang ayah. Aku cantik, kan ya? Dari dulu anak ayah emang cantik, kok. Ridwan tersenyum simpul. Kemudian, mendudukkan sang anak di pangkuannya. Pria itu memegang baju dress Suci yang tidak pernah bisa ia belikan, karena keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Sang anak turun dari pangkuan ayahnya dan menghampiri Karina. Mereka melakukan gerakan yang sama di waktu yang sama pula. Duduk tumpang kaki, lalu menggibas rambut, setelah itu mengambil ponsel dan memainkan ponsel tersebut sambil menggigit bibir bawah. Sang anak memang selalu menirukan gerak-gerik wanita itu, hingga ia sangat hafal kebiasaan-kebiasaan Karina tanpa terkecuali. Semoga Suci tidak meniru gaya tidurnya Karina. Ridwan bergumam dengan khusyuk. Saat makan malam, Bu Mila dan Fani mengambil nasi ke piring untuk suami mereka masing-masing. Karina pun mengikuti mereka. Ia mengambil nasi untuk suaminya dengan porsi yang banyak sampai menggunduk di piring. Semua anggota keluarga terheran-heran melihat wanita itu, termasuk Ridwan. Hingga sang ibu pun bertanya karena penasaran. Sayang, suami kamu kan, bukan buto ijo, kenapa porsi nasinya seabrek gitu? Karina menoleh ke arah ibunya. Biar dia agak gemuk aja, Mam. Kalau terlalu kurus kayak gini, takutnya pas ada angin besar dia terbawa angin. Karina kan tidak mau jadi janda muda. Bu Mila dan Kevin pun spontan menepuk jidat. Karina lalu menyuapi sang suami dengan paksa karena Ridwan makannya sedikit-sedikit. Perbuatan wanita itu membuat nafsu makan Fani seketika menghilang. Ia teringat waktu masih bersama sang mantan suami saat makan sepiring berdua karena persediaan beras yang sedikit. Mam, aku juga mau disuapin, dong, pinta sang anak merengek. Biar om aja, ya, yang nyuapin Suci. Kevin mengulurkan sendok ke mulut gadis kecil itu. Bella, Bang. Namanya Bella Karina, jangan ada lagi yang manggil dia Suci. Bersambung.